Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, dewasa ini kita sama-sama menyaksikan dalam kehidupan bermasyarakat kita banyak orang yang cenderung bersikap individualistis, mementingkan diri sendiri, sehingga rasa kepedulian dalam hidup bermasyarakat hari demi hari semakin terkikis. Dewasa ini kita sama-sama menyaksikan banyak orang yang berprinsip EGP, emang gue pikirin. Banyak juga orang yang berprinsip BUS, bukan urusan saya. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat banyak orang yang kurang peduli dan kurang mau memperhatikan saudaranya. Tidak mau menasihati saudaranya ketika saudaranya melakukan suatu kesalahan. Bahkan banyak orang yang kita saksikan ketika melihat saudaranya melakukan suatu kesalahan, suatu kekhilafan, dia membiarkannya, tidak mau menasihati. Juga banyak orang yang kita saksikan bersama ketika melihat saudaranya melakukan suatu kekhilafan, suatu kesalahan, kemudian dia malah menyebarkannya di ruang publik, men-share-nya di media sosial. Ini merupakan bencana yang besar. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada, yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal dinul Islam, agama yang kita yakini bersama, senantiasa mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap saudara kita, untuk membantu saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita melakukan suatu kekhilafan, maka kita diperintahkan untuk menasihatinya dengan baik dan bijaksana. Karena apa? Karena setiap kita, setiap muslim, setiap mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, yang perlu kita yakini bersama, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, yang menjadi prinsip kita, bahwa saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan itu merupakan tanda cinta. Ketika seseorang menasihati saudaranya yang melakukan suatu kekhilafan, itu bukti bahwa dia cinta kepada saudaranya. Itu bukti bahwa dia sayang kepada saudaranya. Dia tidak mau melihat saudaranya berada dalam kubangan kemaksiatan. Ketika seorang muslim menasihati saudaranya, itu menunjukkan cintanya kepada saudaranya, karena dia tidak mau melihat saudaranya senang atau gemar melaksanakan suatu perbuatan yang salah. Itu merupakan inti nasihat. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengutip pendapat seorang ulama, yakni Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahwa al-mu'minu yasturu wa yansah. Seorang mukmin itu memiliki kebiasaan menutupi aib saudaranya. Ketika melihat saudaranya itu salah, dia tutupi aibnya dan nasihati dengan cara baik dan bijaksana. Wal fajir yahtak wa yu'ayyir. Sedangkan orang yang fajir itu, orang yang suka berbuat dosa itu, ketika melihat saudaranya melakukan suatu kesalahan, kekhilafan, dia malah kemudian menyebarkannya di media sosial, menyebarkannya di ruang publik, dan menjelek-jelekannya. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada, yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, begitu mulianya saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan ini. Kita harus senantiasa mampu mengupayakan ini menjadi budaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abi Ruqayyah bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Saripati agama Islam itu adalah nasihat. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, para ulama kemudian menyebutkan beberapa alasan kenapa pentingnya kita membudayakan upaya saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan ini antara sesama muslim, antara sesama mukmin. Yang pertama, kata para ulama,
Karena saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan itu merupakan perwujudan nyata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Ali Imran 110 dan ayat-ayat yang sejenis dengannya. Yang kedua, pentingnya menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan ini adalah dengan kita menjadi orang atau membudayakan upaya saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Asr 1-3 Allah firmankan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu pasti berada dalam kerugian. Pasti semuanya tanpa terkecuali. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian Allah membuat pengecualian bagi 4 golongan yang pasti sukses di dunia dan di akhirat. Orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, siapakah mereka? Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Yang ketiga, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang-orang, sekumpulan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada yang sama-sama mengharapkan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, pentingnya memberikan nasihat dalam yang ketiga kata para ulama adalah karena nasihat merupakan suatu keniscayaan. Nasihat merupakan suatu kebutuhan kita sebagai umat manusia. Karena kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap manusia, kecuali para nabi dan rasul Allah yang Allah jaga, pasti pernah mengerjakan suatu perbuatan yang salah. Kata Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah melaksanakan suatu kesalahan. Karena itu, orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah ketika dia telah melakukan suatu kesalahan, ketika dia telah melaksanakan suatu kekhilafan, dia langsung bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu, kita bisa saksikan bersama misalkan seorang pesepak bola profesional sekalipun yang telah menjuarai berbagai macam kejuaraan, yang telah menjuarai Piala Dunia, seorang pemain terbaik dunia, dia pasti memiliki seorang pelatih yang senantiasa membimbing dia, menasihati dia supaya terus menjadi seorang pesepak bola yang juara. Itulah manusia. Kita memerlukan nasihat, kita memerlukan nasihat untuk senantiasa memberikan petunjuk bagi diri kita, supaya saudara kita senantiasa membimbing kita. Karena kita perlu bimbingan orang lain supaya kita menjadi orang soleh, supaya kita menjadi orang soleh. Karena manusia pasti pernah melaksanakan suatu kesalahan. Itu yang ketiga. Nasihat merupakan kebutuhan. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, urgensi memberikan nasihat yang keempat adalah yakni dengan kita memberikan nasihat kepada saudara kita, berarti kita telah menunaikan hak seorang muslim. Karena apa? Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya adalah wa idzastansahaka fansah. Jika saudara kalian memerlukan nasihat, berikanlah nasihat dengan cara yang baik dan bijaksana. Kemudian urgensi yang kelima adalah saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan ini merupakan ladang amal yang Allah sediakan bagi kita semua. Dalam Sahih Muslim dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan orang lain suatu kebaikan, barang siapa yang memberikan nasihat kepada orang lain untuk mengerjakan suatu kebaikan, maka orang yang itu mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang melaksanakan kebaikan. Ikhwatu iman, dimanapun anda berada yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena itu mari kita budayakan upaya saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan ini dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ketika melihat saudara kita yang melakukan suatu kesalahan, nasihatilah dengan cara baik dan bijaksana. Sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, diri kita melakukan kesalahan, kita harus berlapang dada
untuk menerima nasihat dari saudara kita. Karena saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan tanda cinta seorang mukmin kepada saudaranya. Jangan malah kemudian kita berlaku sebaliknya. Jangan malah kemudian kita menanggalkan upaya saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan ini. Bila demikian, maka murka Allah lah yang akan datang kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Maidah ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah telah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dahulu kan. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Atas lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Allah melanjutkan firman-Nya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena orang-orang kafir dari Bani Israel itu ketika melihat saudara yang melakukan suatu kesalahan, dia membiarkannya, dia tidak melarangnya. Labi sama kanu yaf'alun. Amat jeleklah apa yang mereka kerjakan itu. Lebih lanjut kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan tentang masyarakat yang saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan ini. Sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari, "Kamatsali qaumin istahammu ala safinah." Seperti sekelompok orang yang hidup dalam atau yang sedang berada dalam sebuah kapal. Rasulullah kemudian membuat tamsil yang mana karena ketersediaan tempat, orang-orang yang di kapal ini ada yang sebagian tinggal di dek atas, sebagian tinggal di dek bawah. Dan karena ketersediaan fasilitas, air itu hanya berada di dek atas. Sehingga kemudian orang-orang yang di dek bawah kalau mau minum harus naik dulu ke dek atas, melewati orang-orang yang berada di dek atas. Sabda Rasulullah, orang-orang yang di dek bawah itu berseloroh dan mengatakan, kalaulah kita gak usah perlu repot-repot naik ke atas kalian. Kalaulah kita membuat lubang kali di bawah ini kapal, kita bisa gampang ambil air minum. Gak perlu repot-repot, kita perlu naik ke dek atas. Rasulullah melanjutkan sabdanya, kalaulah orang-orang di dek atas itu membiarkan orang-orang di dek bawah melubangi kapal, halaku jami'an, maka seluruh penumpang kapal itu akan binasa, akan tenggelam. Tapi kemudian sabda Rasulullah, kalaulah orang-orang yang di dek atas itu memberikan nasihat kepada orang-orang di dek bawah, jangan melubangi kapal, nanti kita binasa, nanti kita tenggelam, najau jami'an, maka seluruh penumpang kapal itu akan selamat, seluruhnya akan selamat. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikianlah betapa utamanya orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kemudian kita harus mampu membudayakan ini dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, harus kita budayakan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat saudara kita melakukan suatu kesalahan, sekali lagi berikanlah nasihat dengan cara yang baik dan bijaksana. Sebaliknya, ketika kita melaksanakan suatu kesalahan, ketika kita mengerjakan suatu kekhilafan, kita harus berlapang dada menerima nasihat dari saudara kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi Allah Tabaraka wa Ta'ala kekuatan untuk istiqamah di jalan Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada saudara kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.